Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemirsa mata air yang berada di Medan dan sekitarnya, kembali pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama mengkaji dan mengaji, masih bersama narasumber kita, Ustadz Latif Khan, dan masih melanjutkan pemahaman tentang syahadat. Nah, pada episode yang lalu kita berbincang sudah sampai pada urgensi syahadat. Ada 3 poin. Syahadat sebagai pintu masuk, kemudian syahadat adalah titik perubahan, dan syahadat sebagai intisari ajaran Islam, yang kemudian diterjemahkan pada poin yang ketiga tadi kepada 3 poin penting. Yang pertama ada kerelaan ataupun penerimaan menjadi hamba budaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kemudian setelah itu meneladani Rasulullah sebagai pengewejantahan dari syahadat tersebut. Dan yang poin yang ketiga adalah penghambaan di setiap saat dan waktu. Nah, pada bagian ini kita akan melanjutkan dengan urgensi yang berikutnya. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Ustaz, ada fenomena seperti Ustaz sampaikan lalu, bahwa kita kan di mana saja dan kapan saja selalu menegakkan yang namanya syahadat itu menjadi energi, menjadi motivasi gitu. Nah, kita melihat ada misalkan beberapa nabi itu yang dalam tanda petik mengalami kegagalan dalam membentuk rumah tangga. Ya, misalkan saja Nabi Nuh ya, ternyata anaknya tidak mau mengikuti ajarannya. Nah, ini kan kalau dilihat figur beliau sebagai nabi, kayaknya kok nabi kok nggak bisa ngajarin keluarga sih? Gimana mau ngajarin orang lain begitu? Sedangkan di keluarga saya tidak terima. Nah, bagaimana Ustaz? Pertama kita harus dudukkan dulu dai. Ya. Duat itu siapa? Para dai adalah mereka yang mengajak dakwah ilan nas, dakwatun nas ilallah. Mereka mengajak manusia kepada jalan Allah. Pertanyaannya adalah, ketika saya mengambil profesi sebagai seorang dai dalam hidup saya, maka profesi ini harus saya betul-betul jalankan dengan menjalankan fungsi para dai yang sesungguhnya. Apa itu? Mengajak orang kepada jalan Allah. An-nas, siapapun mereka. Siapapun mereka itu, di mana saya tidak hanya mengatakan bahwa saya ustadz di luar, di rumah saya tidak jadi ustadz bagi anak dan istri saya. Saya menjadi dai di luar dan di rumah saya tidak peduli dengan kualitas anak dan istri saya. Tidak boleh demikian. Kita adalah dai, ya bahasa yang saya sampaikan di episode kemarin, anytime. Kita anytime adalah dai. Kita kapan saja adalah dai. Kita kapan saja menyuruh manusia kepada jalan Allah. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana kalau saya menyuruh orang kepada jalan Allah sementara saya saja belum baik. Itu sering ada pertanyaan, bagaimana saya harus menyampaikan ini salah sementara saya saja masih terjebak pada kesalahan ini. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW, muru bil ma'ruf wa illam ta'malu bih. Suruh orang buat baik walaupun kau tidak bisa buat. Wanha 'anil munkar wa illam tanhau an. Dan cegah orang dari berbuat munkar walaupun kau tidak bisa mencegah dirimu. Persoalannya ternyata dakwah ini harus punya efek sosial. Bukan lantas kemudian fakta-fakta sosial di tengah-tengah kita yang melemahkan kredibilitas kita dalam dakwah, menghambat untuk akhirnya kita anggap, wah udahlah, saya nggak mungkin lah, kenapa keluarga saya semua orang kurang ajar, ngapain pula saya berdakwah. Oh tidak. Dan sebenarnya hakikat yang kita sampaikan atau kita bisa menceritakan bahwa urgensi syahadat yang keempat, bahwa ini adalah hakikat dakwah ar-Rasul. Bahwa syahadat ini merupakan hakikat dari semua atau inti atau perasan. Semua Nabi mengajak kepada syahadat yang sama. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. U'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan tinggalkan taghut. Yang harus dipahami ketika bicara da'watun nas ilallah. An-nas, manusia kepada jalan Allah. Manusia ini pertama jika saya suami, istri saya. Anak-anak saya, kemudian tetangga saya, kemudian masyarakat di lingkungan saya. Dan ini berlaku untuk semua nabi. Persoalannya, apakah dakwah harus berhasil dalam cara kita memahami? Di mana tanda keberhasilan ditandai dengan orang mengikut, menjadi member dakwah, menjadi anggota dakwah, menjadi the followers, menjadi pengikut dalam ajaran agama ini. Juga tidak itu. Keberhasilan dakwah ditandai dengan tidak lenyapnya konsistensi, keistiqomahan dalam menjalankan apa yang Allah suruh ini. Tidak berhenti dan tidak melemah. Persoalan dia mau ikut atau tidak, itu urusan lain. Kita belajar, misalnya, saya mau ambil contoh dalam satu ayat,
dalam di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'budun. Sungguh ada suri teladan pada Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya. Di saat ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sungguh kami berlepas diri dari apa yang kau buat dan dari apa yang kau sembah selain Allah. Kata-kata ini diyakini salah satunya diucapkan kepada bapaknya sendiri, yang diyakini dalam sejarah sebagai produsen berhala. Apakah Ibrahim alaihissalam dianggap gagal ketika dia tidak bisa mengislamkan ayahnya? Jawabannya, di mana kegagalannya? Apa lantas harus ada spesifikasi dakwah khusus bahwa kau boleh berdakwah kalau ayahmu berhasil? Muhammad SAW, pak cikmu harus Islam dulu baru kau bisa berdakwah kepada yang lain. Ternyata tidak. Apakah Rasulullah kemudian terhambat dakwahnya cuma karena pak ciknya belum Islam? Oh tidak. Apakah Ibrahim kemudian terhambat dakwahnya karena sebab ayahnya belum Islam? Oh ternyata tidak. Jadi kalau begitu, apa yang harus mereka lakukan? Apa yang harus mereka jalankan? Adalah konsistensi itu tadi. Adalah kesiapan untuk tidak berubah selemah apapun upaya. Dan karena orang-orang kafir memberikan upaya pelemahan. Seperti Nabi Hud. Mereka bilang, para pembesar-pembesar kufar itu bilang kepada Nabi Hud, kau ajak kami kepada Allah. Kau siapa sebenarnya? Level ekonomimu rendah. Yang ngaji samamu bukannya orang-orang hebat. Kau suruh kami mengaji kepadamu. Kami harus ikut sama orang-orang bodoh itu. Sementara kau juga bukan orang hebat. Keluargamu biasa-biasa saja. Kau tidak datang dari nasab keturunan yang hebat. Kedua, kau juga gak punya kelebihan. Kalau kau bisa berdakwah, pegang air, kemudian bisa ngobatin orang, boleh kami ikut. Tapi apapun gak ada samamu. Itu yang yang ditegurkan, itu diabadikan dalam surat Hud itu. Ya. Ada 3 protes besar daripada pembesar-pembesar orang kufar kepada Nabi Hud. Apakah lemah Nabi Hud dalam berdakwah? Apakah kemudian dia menghentikan dakwah karena sebab teguran mereka? Iyalah, aku ini apalah. Ya sudahlah, ya Allah maaflah kalau begini ceritanya, aku pulangkanlah SK Nabi. Kenapa aku nggak sanggup jadi Nabi? Ternyata tidak. Saya pernah menceritakan dalam episode beberapa waktu yang lalu tentang ulul azam. Allah tidak menghukumkan mereka sebagai ulul azam, sebagai nabi dengan tekad yang luar biasa, adalah karena sebab mereka berhasil. Pokoknya setiap mereka menyampaikan, semua orang ikut, tidak. Tapi karena konsistensi, karena kesiapan menerima risiko, karena kesiapan menerima dan menjalani semua hambatan, rintangan yang dimunculkan oleh orang-orang yang tidak menyukai dakwah ini berjalan, tidak menyukai Islam ini hidup. Itu yang terjadi pada Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun, tidak berhenti. Itu diabadikan dalam surat Nuh. Diabadikan dalam beberapa ayat yang lain. Dia bilang sama Allah, Tuhan, aku sudah ajak mereka pagi, siang, dan malam. Aku ajak mereka dalam semua kesempatan. Tidak ada celah waktu yang kecuali aku menyampaikan dakwah kepada mereka. Tapi yang terjadi Tuhan, setiap aku menyeru mereka menutup kepala mereka dengan pakaian mereka. Mereka menutupkan tangan, jemari mereka ke telinga mereka. Dan mereka tidak mau mendengar dakwahku ini. Tapi aku tidak mau berputus asa. Aku akan terus jalankan dakwah ini. Artinya apa? Ukurannya bukan mereka yang hari ini. Karena dakwah ini berlaku universal. Itu yang pernah dibilang Rasulullah SAW. Allahumma hdi qaumi fa'innahum la ya'lamun. Tuhan, tunjuki kaumku, mereka tidak tahu. Di sisi lain dia pernah bilang bahwa okelah, kalau mereka kufur, aku masih berharap pada anak mereka, pada cucu mereka. Di sini yang harus kita pahami. Kenapa harus konsisten? Karena sasaran kita bukan mereka saja hari ini. Bisa jadi ada orang yang dia menolak dan terus menolak, tapi ternyata menjadi perhatian bagi anaknya. Sehingga penolakan ayahnya berbuah penerimaan anaknya. Penolakan suaminya berbuah penerimaan istrinya. Penolakan tetangganya berubah menjadi penerimaan bagi keluarganya. Ternyata Allah menangkan kita dalam berdakwah bukan karena sebab kita berhasil pada apa yang kita inginkan. Tapi Allah kasih yang lain. Saya pernah memperhatikan ada sekelompok jamaatul dakwah yang mencoba mendekati seseorang yang mereka anggap bisa membantu mereka di jalan dakwah. Berbagai upaya dilakukan. Tapi ternyata orang ini tidak berhasil mereka rekrut. Yang mereka rekrut ternyata adalah orang yang gak pernah mereka ajak. Yang merupakan murid tokoh ini. Nah ternyata murid tokoh ini
begitu bergabung dengan mereka, malah melambung menjadi tokoh besar di tengah-tengah mereka. Dan ternyata jauh lebih memberi manfaat dari tokoh ini yang tetap sampai sekarang menjadi tokoh yang biasa-biasa saja. Karena keluar biasaan tidak ditandai pada seberapa besar ilmu yang kita punya. Keluar biasaan tidak ditandai pada seberapa banyak kekayaan yang kita miliki. Tapi keluar biasaan, dan ini selalu saya ulang-ulang, ditandai pada seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan di tengah orang-orang banyak. Ini yang harus kita pahamin ini sebenarnya. Dan Nabi Ibrahim, tadi saya ambil contoh Nabi Nuh alaihi salam. Tidak ada yang kurang. Semua metode, semua wasailud dakwah, semua uslub dakwah, dia selalu mengingatkan kaumnya untuk janganlah sembah berhala. Bukankah kalian tahu betul bahwa patung-patung ini semula adalah tokoh-tokoh kalian yang ketika meninggal kalian abadikan dalam bentuk patung ini? Bukankah patung-patung ini tidak akan bisa memberi manfaat kepada kalian? Sudahlah, berhentilah, janganlah. Kata-kata ini terus berlangsung dalam 950 tahun. Dan adakah letih, lelah, lesu, marah? Tidak. Bahkan ketika lautan atau air bah begitu luar biasa dan dia menemukan anaknya timbul tenggelam dalam air bah itu, dia masih panggil irkam ma'ana. Dia tidak bilang irkam ma'ani, mari naik bersamaku nak. Dia bilang mari naik bersama kami, karena ini bukan dakwahku, ini dakwah kami, dakwah ilallah. Jadi ini bukan aku yang punya proyek nak. Jadi kalau dia ini persoalan anak dengan ayah, dia akan bilang irkam ma'ani, naik nak, ayo sama ayah. Dia tidak bilang ayo sama ayah, tapi dia bilang ayolah bersama kami. Siapa kami di sini? Pertama dia dan bersama orang-orang mukmin yang lain. Tapi si anak bilang tidak, aku masih mau itu ada naik ke atas bukit itu. Tapi Nabi Nuh alaihi salam mengatakan tidak ada yang bisa selamat dari apa yang Allah buat hari ini nak. Jadi dia sadar betul bahwa yang ku minta, yang ku lakukan selama ini bukan mauku, ini Allah nak. Ketika anaknya akhirnya tenggelam, saat itulah muncul kalimat inna bani min ahli. Tuhan, bukankah anak itu adalah anakku? Nah, coba bayangkan. Artinya wajar dong sentimen sebagai seorang ayah muncul, sensitivitas sebagai seorang ayah muncul. Wajar dong kalau kemudian dia bilang, Tuhan kok gini kali sih kau sama aku. Kalau mau kita terjemahkan bebas kan begitu. Maunya udahlah, kalau memang harus dihancurkan bolehlah dihancurkan, tapi kenapa anakku ikut hancur? Apa kata Allah? Laisa min ahlik. Dia itu bukan keturunan, bukan keluargamu. Kalau begitu yang mana keluargaku? Keluargamu setelah kau menjadi dai adalah mereka-mereka yang satu nasab akidah denganmu. Dan sampai sekarang kita bisa merasakan, lihat di televisi sering terjadi. Gara-gara bapaknya mati, punya areal tanah sedikit, ini abang berantem sama kakak, sama adik, sama semuanya. Kemudian mereka bacok-bacokan, itu sedarah loh. Apa yang membuat kita peduli sama Palestina? Apa yang membuat kita peduli sama Afgan? Saya nggak punya famili, kucing Palestina sama kucing saya di rumah nggak ada hubungan saudara. Tapi kemudian apa yang membuat saya ikut menangis? Jawabannya sama, bahwa mereka punya keyakinan tunduk kepada Allah, di mana saya juga punya keyakinan tunduk kepada Allah. Mereka punya akidah yang sama dengan akidah saya. Itu yang membuat saya tidak bisa tenang melihat mereka tidak tenang. Itu yang membuat saya tidak bisa nyenyak ketika mereka juga masih menderita di sana. Nah, ini yang diingatkan Allah kepada Nabi Nuh. Bahwa hakikat dakwah ini bukan keluargamu. Ini bukan urusanmu. Aku pilih kau bukan urusan kau sama keluargamu, tapi sama umat manusia. Itu yang terjadi juga sama Nabi Lut. Sebentar Ustaz, saya sedikit tadi penekanannya adalah kepada umat manusia. Nah artinya keprihatinan itu bisa terjadi bukan hanya kepada orang-orang muslim yang tertindas, benar. Tetapi semua siapapun yang ditindas perlu dibela seperti itu. Benar itu. Ketika bicara tentang ketertindasan, kita bicara dengan perasaan kemanusiaan. Saya mau bilang bahwa Allah tidak buat pembedaan. Allah masih sangat maha penyayang. Ketika ada seorang yang melakukan kezaliman luar biasa, dia mencuri, dia berjudi, dia berzina, dan dia semuanya, Allah masih berikan penjagaan, pengawasan di saat dia tidur. Allah masih memberikan rezeki sama dia. Allah masih kasih bernapas sama dia. Allah masih kasih makan sama dia. Allah masih berikan semuanya. Bahkan Allah masih berharap dia bertaubat sehingga dia pulang ke jalan Allah. Bukankah akhlak ini harus kita baca dan kemudian kita hidupkan dalam diri kita? Bahwa ketika ada kesulitan yang terjadi, jangankan orang kafir, binatang saja pun kalau kesulitan,
bahkan pernah dengar sebuah pernyataan yang diyakini sebagai hadis dari Rasulullah SAW, seorang pelacur, garis bawahi pelacur, yang ketika melihat anjing, garis bawahi anjing, yang sedang kehausan dan mengitar-ngitar satu sumur, tapi dia tidak menemukan air. Akhirnya si pelacur membuka sepatunya dan kemudian mengambilkan air itu dan memberi minum anjing itu. Maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga karena sebab kesolehan yang dia lakukan ikhlas. Pelacur adalah manusia yang kita hinakan. Anjing adalah sebutan yang kita saja pun menganggap cakap kotor kalau ini disebutkan. Tapi ilustrasi ini menunjukkan Allah tidak peduli. Selama itu kebajikan yang dilakukan untuk melakukan penyelamatan, penjagaan, perawatan terhadap makhluk Allah, maka itu akan berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan hanya kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang di Afgan, yang mereka notabene muslim, tetapi juga kepada orang-orang di belahan dunia manapun. Siapa saja. Ya, apabila mengalami penindasan seperti itu patut juga dalam tanda petik dibela. Siapa saja. Ya, contoh kita ambil ada isu, bukan isu ya, fakta pengeboman beberapa rumah ibadah yang bukan muslim gitu. Apakah umat Islam wajib menjaga rumah ibadah kalau mereka menjadi tidak aman dalam menyembah Tuhannya? Di saat mana rasa tidak aman itu, di saat mana mereka tidak melakukan sesuatu yang mengganggu keamanan kita dalam beribadah, kita wajib ikut serta untuk menjaga itu. Jadi babnya itu bab wajib sebenarnya. Bahkan sampai perang sekalipun Islam mengajarkan jangan meruntuhkan dan jangan mengganggu rumah ibadah yang di dalamnya ada rahib yang masih menyembah Tuhannya di sana. Ganggu saja nggak boleh, apalagi menghancurkan. Sekarang pertempuran yang terbangun sekarang mereka hantam dan sebagainya, itu mereka lakukan. Nah, yang harus kita pahami, saya cuma mengingatkan sampai kepada urusan buang air panas. Nabi mengatakan jangan buang air panas ke tempat pembuangan kotoran kalian. Ya. Kenapa? Karena saudara kalian. Nabi mengucapnya begitu loh. Saudara kalian dari bangsa jin itu biasa bermain di situ. Nah, kata-kata ini menunjukkan bahwa etika menjadi muslim itu ternyata adalah etika yang melampaui ruang nyata. Dia masuk ke wilayah yang ghaibiyah. Yang malangnya di Indonesia ada cerita-cerita gaib-gaib dimunculkan, tapi malangnya untuk nakut-nakutin kita. Posisinya kita juga duta untuk menjadi orang yang menjadi khalifatullah di tengah-tengah mereka. Kita tidak perlu khawatir dengan semua fakta-fakta gaib yang ada di sekeliling kita. Tapi kita khawatirlah ketika kita tidak bisa memiliki akhlak yang baik. Seorang laki-laki pernah unta itu lari. Nabi lagi berjalan, unta itu lari sekencang-kencangnya, berondok di belakang Nabi. Ngumpet di belakang Nabi, di belakang laki-laki pakai parang ngejarin unta ini. Lantas begitu nyampe dia bilang, "Ya Rasulullah, ini untaku. Aku mau sembelih dia tapi dia berontak dan lari." Nabi bilang, "Unta ini baru ngomong sama aku, sebenarnya dia mau kali kau sembelih. Cuma dibilangnya kau kasar kali." Jadi gimana? Ternyata ada etika mau nyembelih. Jangan di sini untanya, parang diasah di depan unta itu. Kan dia bisa stres itu. Kita diajarin, ini etika loh diajarin bahwa kalau ngasah parangnya, jangan di depan binatangnya. Saat Idul Adha juga begitu motongnya ya. Ya itu makanya. Motong di depan teman-teman yang lain juga nggak boleh, Ustaz ya? Nggak boleh, artinya pokoknya jangan sampai ya yang lain-lain juga. Kenapa? Karena mereka akan stres mati sebelum mati. Artinya apa? Semangat mereka juga hilang jadinya. Dia tahu lihat, wah temannya ada yang disembelih gitu. Ya kita nggak tahu cara berpikirnya, tapi dalam sebuah hadis ada dibilang itu bahwa jangan asah dan buat yang tajam. Ini kan persoalan etika yang diajarkan dalam Islam. Yang sebenarnya para Nabi SAW juga sudah menyampaikan ini dalam semua hal. Kita menemukan tidak ada satu Nabi yang tidak mengajarkan tunduk kepada Allah, tidak mengajarkan akhlak Islam ini dalam semua urusan hidup kita itu. Nah, kita menemukan bagaimana Musa alaihissalam. Coba bayangkan, yang diperangin itu Fir'aun, diktator, otoriter, segala yang berbau diktator nih kalau dikumpulkan kabarnya Fir'aun satu aja udah cukup. Yang lain, kira-kira bayangan perintah itu, izhaba ila Fir'aun, pergi jumpain Fir'aun, kira-kira bayangannya demonstrasinya gimana itu? Apakah Allah perintahkan gantung Fir'aun, bunuh Fir'aun? Kayak gitu rupanya. Faqula lahu qawlan layyina. Tapi bicaralah kepadanya dengan kalimat yang layyin, kalimat yang lunak, kalimat yang santun, kalimat yang lembut. Apa rahasia Quran ini?
Ini otoriter, ngapain lembut-lembut lagi? Nggak ada lagi bahasa lembut sama orang begini. Lempar sepatu, lempar. Itu yang harus kita buat. Kalau bisa gantung, bakar rumahnya, hancurkan patungnya dan semuanya. Kan itu yang kebayang kita. Ternyata demonstrasi besar yang dilakukan oleh Musa atas bimbingan Allah. Faqula lahu qawlan layyina. Bicaralah dengan kalimat yang santun sama dia. Walaupun Nabi Musa sendiri terkesan Terkenal itu tadi. Kenapa harus santun? Karena kalau kau kasar, dia itu udah memang orang kasar. Kasar itu akhlak dia, bukan akhlakmu. Jadi la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Supaya kalau kau bicara yang santun, mudah-mudahan dia ingat atau dia takut sama aku. Ada seorang laki-laki duduk, Abu Bakar duduk di samping Nabi. Ada laki-laki ngejain Abu Bakar terus. Abu Bakar diajak senyum, tengoknya senyum lagi, balik lagi senyum lagi. Terakhir namanya manusia. Udah wak, senyum udah wak, nggak balas, terus saja ada. Entah apa-apa dibilang sama Abu Bakar. Terakhir Abu Bakar naik darah. Dibalas Abu Bakar kalimat itu, Rasulullah langsung tegak berdiri. Lantas Abu Bakar ngejar Nabi, ya Rasul, kenapa kau pergi? Aku nggak suka dengan yang kau buat. Loh, ya Rasul, tadi kan aku tidak balas. Cuma kau dengarkan apa yang dibilangnya? Iya. Nah, kan wajar aku balas apa yang dibilangnya. Iya Abu Bakar, tadi waktu kau belum jawab itu makian orang-orang yang tadi itu, orang lemah itu tadi, malaikat banyak di belakangmu. Tapi begitu kau berbalas pantun sama dia, malaikat pergi dan setan di belakangmu. Aku nggak mau duduk sama orang yang banyak setan di sampingnya. Jadi sampai pada urusan itu, subhanallah, Islam mengajari dan kemudian memberikan pengertian bahwa lihatlah bahwa kita harus membangun akhlak ini, dan ini dari komitmen mana? Dari komitmen syahadatin. Terkesan kita jadi bodoh memang. Kalau kemudian kenapa? Laisa syadid bisur'ah. Bukan orang hebat tuh kalau dia bergulat. Walakinna syadid may yamliku nafsah indal ghadab. Tapi orang kuat itu adalah orang yang mampu menahan marah di saat dia sudah layak marah. Bahkan kalau orang ada udah layak marah, tapi dia tidak marah, itu bagi orang yang sudah dimarahin seharusnya itu menjadi aura wibawa. Dia tetap akan takut, dia menunggu keputusan, tapi orang yang marah ini tidak akan marah. Saya pernah ditanya oleh CEO sebuah perusahaan BUMN, saya mau pecat karyawan saya, bagaimana menurut Ustaz? Saya bilang, kenapa? Ya sudah tidak bisa dipertahankan. Datang terlambat, apa semua. Saya bilang, Bapak mau nggak kalau karyawan Bapak itu berubah menjadi karyawan terbaik di kantor? Ya mau. Oke, kalau gitu undang dia minum kopi pagi hari, private, berdua. Di satu tempat atau di ruang Bapak, silahkan. Begitu Bapak undang, Bapak tumpukan saja semua kurikulum PT atau semua report kerja dia. Ajak dia berbicara tentang cita-cita hidupnya. Ajak dia berbicara tentang apa harapan, berapa anak, apa harapan dia untuk anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat, dan seterusnya. Nah setelah semua cerita itu disampaikan, tanyalah kepadanya, kira-kira kalau kau menginginkan anakmu menjadi bagaimana caramu bisa memenuhi cita-cita itu? Kalau dia jawab bahwa dia akan bekerja lebih keras, sampaikan report ini. Aku sebenarnya ikut berharap agar anakmu menjadi orang sukses seperti harapanmu. Dan aku berharap kau bisa sukses menyukseskan anakmu. Tapi aku menyesal. Report pekerjaanmu ternyata sudah sampai tinggal pada tanda tanganku untuk memutuskan kau tidak layak lagi bekerja di sini. Bagaimana menurutmu? Jangan terus. Ini kan pendekatan kekuasaan kalau langsung. Ya, ini orang yang bersalah. Kita bilang, bagaimana menurutmu? Kalau kau kuberhentikan, apakah anakmu masih bisa mendapatkan cita-citanya? Pasti, saya yakin dia tidak akan bisa jawab itu. Ini pengalaman, ini kisah nyata yang saya sampaikan ini. Dan itu dilakukan ya Ustaz? Dan sepertinya beliau lakukan. Ya, sepertinya beliau lakukan karena setelah itu beliau pindah. Ya, pindah dari Medan ke kota yang lain, si CEO ini pindah. Nah, dan pindah pada promosi jabatan dan dikenal sebagai orang baik. Gitu. Akhirnya dia tersenyum dan memang bilang, terima kasih Ustadz, saya akan laksanakan itu. Nah, cuma dia tidak bilang, karena kalau dilakukan saya akan lihat, karena saya masih mengajar terus di situ, saya akan lihat yang mana pegawai itu. Tapi saya bilang, kalau itu Bapak lakukan dan Bapak bilang, saya tidak akan pecat kau, karena saya berharap kau bisa memenuhi cita-cita anakmu. Ya. Tapi bisakah kau membuat kebaikan? Nah, kalau dia bilang bisa, percayalah besok Bapak akan temukan karyawan yang jauh berubah 180 derajat daripada waktu report itu dibuat. Masya Allah. Jadi kesimpulan akhirnya, yang keempat ini di dalam apa Ustaz? Kalimat sederhananya.
Dalam urgensinya. hidup, Ya. kalau kita bilang kalimat sederhananya, jangan pernah takut dalam hidup, karena kau bergantung pada yang bergantung semesta raya ini kepadanya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah khawatir dengan kehidupan ini. Jadi urgensi yang keempat adalah Bahwa dari sejak sononya para nabi itu sudah mengingatkan bahwa kau tidak akan sukses hidup kecuali kau hanya menyembah kepada satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Demikian pemirsa, dan insya Allah akan kita lanjutkan lagi pada kesempatan yang mendatang, masih terkait dengan kita menggali tentang makna syahadat. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.